Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang sederhana ini. Apa kabar sahabat? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kami akan membahas tentang salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Siapa sebenarnya mereka? Dan bagaimana keadaan mereka saat ini hingga keluarnya di akhir zaman? Mari kita simak terus video ini sampai selesai. Sahabat, berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab suci terdahulu. Mereka adalah makhluk Allah yang akan keluar saat akhir zaman dan membuat kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat akan segera tiba. Ada dua penjelasan dari para ulama mengenai asal-usul Ya'juj Ma'juj ini. Pertama, mereka berasal dari keturunan Adam, bukan Hawa. Secara umum, manusia lahir melalui perkawinan, namun Ya'juj dan Ma'juj terlahir tanpa melalui perkawinan Adam dan Hawa. Konon, mereka muncul karena Adam mengalami mimpi basah, di mana air mani yang dihasilkan bercampur dengan tanah. Dan dari sinilah Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Pendapat ini disebutkan dalam Al-Wasail Al-Mansurah, halaman 116-117, yang juga dikenal sebagai kumpulan fatwa Imam Nawawi, Fatawa Al-Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar juga merujuk pada hal ini dalam Fathul Bari, dengan mengaitkannya kepada Imam Nawawi. Pendapat kedua menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafits bin Nuh. Menurut Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam melalui garis keturunan Yafits bin Nuh alaihissalam. Dikisahkan ketika menjelang wafatnya Nabi Nuh alaihissalam, seluruh anaknya dipanggil oleh beliau. Namun dua anaknya yang bernama Ham dan Yafits tidak memenuhi panggilan tersebut. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Kemudian Yafits pergi ke sebuah negeri di bagian timur, di mana ia menikah dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashik, Sanaf, dan Sakwil. Namun terdapat keganjilan dalam sosok Sanaf saat tumbuh dewasa, dan keturunannya ini kemudian dikenal sebagai bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sanaf yang tumbuh besar menghasilkan banyak keturunan, dan bangsa keturunannya ini menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Mereka menghabiskan seluruh sumber daya alam, menyebabkan krisis air dan makanan, serta meluasnya kerusakan alam. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Raja Zulkarnain untuk mengurung mereka dalam sebuah dinding raksasa yang terbuat dari tembaga dan besi. Raja Zulkarnain meminta masyarakat sekitar untuk meninggalkan wilayah tersebut. Mereka diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun oleh Zulkarnain, seorang raja yang adil dan zuhud, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Tembok ini terletak di antara dua gunung yang tinggi dan curam, dengan lokasi yang tidak diketahui pasti. Beberapa berpendapat mengatakan bahwa tembok ini berada di Asia Tengah, Rusia, atau Cina. Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri khas yang membedakan mereka dari manusia pada umumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki wajah lebar, mata kecil, dan rambut putih di bagian atas kepala mereka. Wajah mereka menyerupai bentuk perisai, dan mereka memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa atau perkataan yang diucapkan manusia. Hingga saat ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Lalu bagaimana kondisi Ya'juj Ma'juj sekarang? Sampai saat ini, Ya'juj dan Ma'juj masih berada di dalam dinding yang dulu pernah dibangun oleh Raja Zulkarnain. Dengan menggunakan besi dan tembaga yang dicor, mereka terus melubangi tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain setiap hari. Upaya mereka telah mencapai titik di mana cahaya matahari mulai terlihat melalui lubang-lubang yang mereka buat. Meski begitu, setiap keesokan harinya nasib sial selalu menghampiri Ya'juj dan Ma'juj.
lubang-lubang yang dengan susah payah mereka buat ternyata kembali rapat. Dinding-dinding yang tadinya berlubang kembali menebal atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, Ya'juj Ma'juj tak kenal lelah dan terus berusaha melubangi kembali tanpa menyerah hingga saatnya tiba mereka keluar di akhir zaman. Di akhir zaman nanti, Allah akan mempermudah keinginan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan dengan mudahnya menembus lapisan dinding besi yang dahulu dibangun oleh Raja Zulkarnain. Ketika dinding penghalang itu runtuh, gerombolan Ya'juj Ma'juj berhasil keluar dan melarikan diri ke permukaan bumi. Kejadian ini menjadi tanda kedatangan kiamat besar. Kebengisan mereka melampaui Dajjal, merayap turun gunung, menyerbu penduduk bumi. Mereka menghancurkan segala yang ada di depan mereka, merusak dan memporak-porandakan setiap benda yang mereka temui hingga tak bersisa. Mereka menjelajah ke tempat lain, dan ketika sampai di Danau Tobariyah yang kaya air, mereka berebut meminumnya hingga air danau itu habis tak bersisa. Dengan rakusnya, mereka meminum air tanpa menyisakan sedikit pun. Jumlah besar Ya'juj Ma'juj sangat mencolok, dengan perbandingan yang luar biasa, 1:999 jika dibandingkan dengan manusia biasa. Serbuan mereka menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk bumi. Banyak manusia yang melarikan diri dan berusaha menyelamatkan diri dari serangan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj muncul seolah-olah menjadi penguasa sombong dan angkuh di dunia ini. Mereka melakukan pembantaian terhadap penduduk bumi. Tidak hanya itu saja, saking sombongnya, mereka juga mencoba membunuh penduduk langit. Mereka lalu melepaskan anak panah ke langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan anak panah itu dalam kondisi penuh dengan lumuran darah merah. Ya'juj Ma'juj lalu dengan sombongnya berbahagia dan mengira kalau mereka sudah berhasil membunuh serta menghabisi penduduk langit dan penduduk bumi. Umat Muslim merasa sangat takut menghadapi perusakan yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Tidak ada yang mampu mengalahkan mereka, sehingga banyak umat Muslim yang bersembunyi di tempat yang dianggap aman. Sebagian umat Muslim menyelamatkan diri bersama Nabi Isa alaihi salam di puncak gunung Thursina. Kemudian Ya'juj Ma'juj mendekati lereng gunung tersebut. Ketika umat Muslim merasa terkepung, Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan mereka dan memusnahkan pasukan Ya'juj Ma'juj. Pada saat itulah kematian Ya'juj Ma'juj tiba. Doa Nabi Isa akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus makhluknya sejenis ulat mematikan. Kawanan ulat tersebut muncul tiba-tiba dan menyerang serta menggerogoti bagian leher Ya'juj Ma'juj. Dalam penderitaan yang luar biasa, Ya'juj Ma'juj tak berdaya dan akhirnya mati dengan cara yang mengenaskan. Tubuh mereka satu persatu bergelimpangan, meninggalkan bangkai-bangkai yang menyebarkan bau busuk yang menyengat. Kematian Ya'juj Ma'juj membuat para kaum muslim bahagia luar biasa, karena tidak ada lagi makhluk perusak yang hidup bebas di permukaan bumi. Meskipun kehidupan kembali normal, beban yang berat muncul karena banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj yang berserakan di mana-mana. Kaum muslim merasa sulit membersihkan dan mengubur bangkai tersebut. Ditambah lagi bau busuk menyengat di setiap penjuru udara. Rasa nafas sesak dan tak tahan menghirupnya. Dari masalah itu, Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar bangkai busuk pasukan Ya'juj Ma'juj lenyap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengabulkan doa Nabi Isa alaihi salam, membersihkan bumi dari sisa-sisa yang menyengat dan memberikan kelegaan pada umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendatangkan rombongan burung dengan leher yang panjang seperti unta. Jumlah burung itu begitu banyaknya sehingga sulit dihitung. Dengan cepat, burung-burung tersebut menyeret dan membawa semua bangkai Ya'juj Ma'juj ke udara. Kemudian mereka membuang bangkai-bangkai itu ke dalam lautan. Setelah binasanya Ya'juj Ma'juj, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan tersebut membersihkan petilasan-petilasan Ya'juj Ma'juj. Air hujan juga menjadikan tanah di permukaan bumi kembali subur dan indah. Tanaman-tanaman kembali tumbuh subur
menghasilkan buah yang segar. Ternak-ternak kembali hidup dan menjadi gemuk. Setelah kematian Ya'juj Ma'juj, keberkahan melimpah dan kaum muslim hidup kembali dalam kebahagiaan di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi hidup satu masa di akhir zaman. Setelah 7 tahun tinggal di dunia, maka Allah mewafatkan keduanya. Mereka akan disolati oleh orang-orang muslim. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Itulah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang akhir zaman. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.